Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran jarak jauh atau daring. Nah, anak-anak, sebelum saya mulai layanan ini, saya mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan di masa COVID-19 ini. Nanti saya akan memberikan materi tentang layanan pribadi terkait dengan menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi COVID-19. Sebelum saya masuk ke materi layanan ini, seminggu yang lalu anak-anak masih ingat kita masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu negara Republik Indonesia, dirgahayu negara Pancasila, merdeka. Anak-anakku sekalian, kita sudah hidup di masa era negara Indonesia yang merdeka selama 75 tahun. Tetapi kali ini perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kita masih ada pandemi COVID-19 yang memang mengubah segala sektor, termasuk sektor pendidikan. Di sini Bu Retno akan memberikan kalian baik kelas 10, 11, 12 tentang cara menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi COVID-19. Nah, anak-anak tentunya tahu pentingnya kesehatan. Jika kalian sakit, kalian harus berobat. Berobat itu berapa? Kita harus membayar dokter, harus membeli obat, dan sebagainya. Nah, kesehatan adalah nilai yang fantastis, harga tinggi dan praktis, dan tidak ada nilai yang terukur, yang tidak tertandingi dengan harga apapun. Kesehatan itu diberikan oleh Allah dengan suatu nilai yang tidak ternilai harga apapun. Jika kita punya cukup harta, tetapi kita sering sakit, apa gunanya? Nah, yang penting kita sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Ada beberapa tips anak-anakku sekalian, baik kelas 10, 11, 12, yakni cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan artinya kalian sehari itu harus makan sesuai jam-jam tertentu. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian tentunya harus sarapan, karena sarapan itu penting. Kadang-kadang anak-anak sekarang mengabaikan sarapan, padahal sarapan sangat penting. Yang kedua adalah mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, kalau saya waktu SD dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Tetapi sekarang namanya adalah menu gizi seimbang. Ada sayur, ya, ada ikan, ditambah buah kalau ada. Nah, anak-anak sekarang jarang ya yang suka sayur. Kemarin Bu Retno di kelas 12 itu ada teman kalian perempuan yang kena anemia karena dia tidak suka sayur. Nah, sukanya kalau makan kering-kering, misalnya dengan tahu goreng, ayam goreng, dan sebagainya. Tidak pernah memakai sayur. Padahal sayur itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena banyak mengandung serat. Hindari makan yang berlebihan. Jadi ketika kamu makan dalam sehari 3 kali, tapi kamu bisa makan sehari 5 kali, 6 kali, itu namanya berlebihan. Hindari makanan sampah. Nah, di masa sekarang banyak makanan yang serba instan atau junk food ya. Itu sekarang banyak. Inilah makanan yang dimaksud makanan sampah. Konsumsi cukup cairan. Maksudnya apa? Kalian sehari minum air putih paling enggak kurang lebih 2 liter, 3 liter. Yang keenam adalah olahraga secara teratur. Di masa pandemi ini, sebelum kalian mengikuti pembelajaran daring, kalian bisa olahraga kecil-kecil seperti jalan kaki, lari-lari kecil ya. Itu bisa menambah kebugaran tubuh kita, atau bersenam ria dengan teman sebelahnya, yaitu bisa
menambah kesehatan jasmani kita. Yang ketujuh, senantiasa mencuci tangan. Ya, setiap kita beraktivitas atau setelah beraktivitas, cucilah tangan dengan sempurna. Pakailah air yang mengalir. Kita gosok dengan sabun ya, supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita ini hilang. Kebanyakan anak-anak kalau setelah pulang, misalnya setelah pulang bepergian langsung ke tempat tidur, itu keliru ya. Sebelum kalian pergi ke tempat tidur, pulang dari bepergian, pergilah kalian ke kamar mandi, cuci tangan dengan benar, cuci tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku, baru cuci kaki, diberi sabun, baru menuju kamar untuk ganti baju. Yang kedelapan adalah istirahat yang cukup. Biasanya anak laki-laki suka begadang sampai malam. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi maksimal jam 10 malam kalian sudah harus tidur. Yang kesembilan adalah mencukupi kebutuhan sosial. Maksudnya di sini mencukupi kebutuhan sosial. Kalian bisa bertemu dengan teman-temannya, atau mungkin kalau kita orang Islam kita bisa melakukan sholat jamaah di masjid. Itu mencukupi kebutuhan sosial. Yang ke-11 adalah kendalikan stres ya. 10, kendalikan stres. Nah, biasanya anak-anak itu suka menghadapi sesuatu masalah, stres, pergi lari dari rumah. Ya, ini kasihan orang tua. Kemarin ada teman kalian yang seperti itu anak-anak ya. Jangan, orang tua tuh sudah punya pikirannya macam-macam, tapi ditambah dengan ulah kalian nggak cocok dengan orang tua, terus kalian pergi, ini menambah kalian malah stres. Orang tua stres, kalian stres. Jadi kendalikan stres. Lalu cukup kebutuhan vitamin. Nah, anak-anak bisa mengkonsumsi bermacam-macam kebutuhan vitamin ya, misalnya vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin C, itu menjaga stamina tubuh kita dengan baik. Menjaga higienitas makanan. Jadi kalian kalau jajan itu jangan sembarangan ya. Yang penting makanannya enak, jangan. Tetapi higienitas maksudnya kebersihan makanan. Digoreng pakai minyak yang bersih ya. Kalau minum es itu airnya mendidih, air matang, jangan airnya mentah. Nah, ini namanya higienitas makanan. Lalu terakhir ke-13, selalu berpikiran positif ya, atau positive thinking. Jangan berpikiran negatif kepada temannya ya, atau negatif thinking. Senantiasa anak berpikiran positif. Nah, ini bisa menyehatkan tubuh kalian. Nah, manfaat kesehatan secara langsung adalah mengurangi pengeluaran. Mengurangi pengeluaran di sini itu maksudnya ketika kalian sakit, kalian harus pergi ke dokter, membeli obat. Berarti itu apa? Menambah pengeluaran. Jadi kalau kalian sehat, berarti mengurangi pengeluaran. Menambah pemasukan. Nah, misalnya kalau kalian sehat, kalian mungkin bisa punya wirausaha kecil-kecilan, bisa ke sana kemari mungkin membantu ibu di rumah yang punya usaha, ngantarkan makanan. Ada orang yang pesan makanan mengantarkan, itu kan menambah pemasukan, lalu menghemat waktu. Manfaat kesehatan secara tidak langsung adalah peluang untuk sukses ya. Kalau kita sehat, ada peluang banyak untuk sukses. Tabungan masa depan. Jadi tadi misalnya kalian membantu ibu, membantu ayah, mungkin dengan, kalau sekarang kan anak-anak bisa online ya, pesanan online. Nah, mengantarkan hasil tadi jeripaya kalian itu bisa menambah tabungan di masa depan, bekal untuk kalian nanti melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, ini di masa sekarang anak-anak, perilaku baru di masa pandemi COVID-19. Maksudnya bukan perilaku baru seperti era sebelum COVID. Kalau keluar rumah nggak pakai masker, nggak cuci tangan, bebas, tidak menjaga jarak, bepergian kemanapun yang kamu suka, itu keliru. Pandangan itu keliru ya, Cah. Perilaku baru di masa pandemi COVID-19, ya ini sering membasuh tangan dengan sabun, air mengalir,
Kalau orang Islam selalu menjaga wudhu, senantiasa berwudhu. Ketika kamu pengen keluar rumah, dari rumah kamu berwudhu. Nah, ketika nanti selesai aktivitas, mungkin kamu melewati suatu masjid, kamu senantiasa berwudhu lagi. Nah, orang Islam ketika menjaga wudhunya ini termasuk selalu menjaga kebersihan tubuh kita. Ya, itu sudah merupakan kewajiban ketika kita sholat, kita diutus Allah untuk berwudhu dulu. Pakai masker. Nah, saya sering menjumpai anak-anak yang lewat di rumah saya, ya usia SMA, SMP naik motor, tidak memakai masker, tidak memakai helm. Padahal ini sangat bahaya sekali. Kita nggak tahu kalau orang di dekat kita kena virus COVID. Karena sekarang banyak orang tanpa gejala itu terindikasi COVID. Untuk menjaga keamanan diri kita, kalau kita keluar rumah, walaupun kita sekedar membeli sesuatu di luar, pakailah masker ya. Nah, dan berbicara dengan teman kita, jarak dekat itu agak dihindari. Tetap kita selalu memakai masker untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, di Kabupaten Pati itu ada semacam peraturan Bapak Bupati ya. Kalau tidak pakai masker, kemarin saya lihat di Simpang 5 itu anak-anak muda tidak pakai masker, disuruh Satpol PP untuk membersihkan taman, menyapu halaman, memungut sampah, ya itu namanya sanksi sosial ya. Daripada kamu seperti itu malu dilihat orang banyak, kan lebih baik kita senantiasa memakai masker. Lalu bersin ya. Ketika bersin meludah itu jangan sembarangan di tempat umum ya. Kita cari tempat yang tidak banyak orang supaya bersin kita, ludah kita tidak terbang terus mengenai orang lain. Padahal itu juga membawa virus. Makan makanan halal dan makan makanan halal yang bergizi anak-anak. Jadi makanlah kalian makanan yang halal yang dimasak oleh ibu kalian masing-masing dan bergizi ya. Tadi ada menu seimbang, ada sayur, ada buah, ada lauk. Lauknya itu adalah ikan. Ikan laut adalah ikan yang paling bagus dikonsumsi oleh anak-anak usia kalian. Di Pati itu ada nomor 1 se-Jawa Tengah pengkonsumsi ikan. Dan di Pati saya lihat jenis-jenis ikan laut sangat banyak sekali dijual di pasar. Nah, kalian bisa mengkonsumsi ikan-ikan laut yang segar tentunya ya, Cak. Yang selanjutnya adalah tekunlah sholat dan rajin untuk berdoa. Ini untuk orang Islam, kita harus menunaikan sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah. Dan juga rajin berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberi kesehatan. Lalu jaga jarak apabila bukan mahram, sering di rumah dan tidak bepergian, hindari kerumunan banyak orang. Nah, biasanya anak-anak cowok senengnya itu berkumpul-kumpul di kafe atau di mana. Tolong ya anak-anak, hindari kerumunan banyak orang. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang layanan pribadi terkait dengan menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi COVID-19. Ingat kalian, pandemi COVID ini belum berakhir. Nah, kalau belum berakhir, jadi kalian harus memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi, salam pencerahan, salam merdeka. Terima kasih Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.